Tunggu. Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jagat Muda. Kali ini sesuai dengan janji saya yang di konten kemarin, saya akan menyeksing, ya dalam artian kepingin menentukan kedua kelamin dari Naja punyaan saya teman-teman. Dan kebetulan ini Mas Kholik ini adalah masternya untuk dunia pencolokan seperti itu. Waduh, luar biasa teman-teman. Jadi masalah kelamin udah saya pasrahkan ke Mas Kholik. Jadi data yang otentik itu Mas Kholik ini. Selama ini saya punya ular hewan itu saya pasrahkan sama Mas Kholik ini. Dan kebetulan ini ada keinginan saya untuk breeding Naja ini karena mungkin memang sudah waktunya untuk dikawinkan teman-teman. Semoga saja ini sepasang. Tapi kalau menurut pandangan saya visual, ya ular ini adalah ular sepasang. Tapi kita nggak bisa langsung ngawinkan soalnya takutnya nanti berantem gitu Mas Kholik ya. Jadi kita harus betul-betul data ini betul-betul memang ini jantan, ini betina seperti itu teman-teman. Jadi Mas Kholik ini sebenarnya sudah teman lama sama saya teman-teman. Ya, jadi Mas Kholik ini bukan orang sini ya. Ini di desa saya sendiri teman-teman, di desa dekat sama masih ikut ya masih satu kampung lah dengan saya. Ya ini masih membuat tempat seperti ini mungkin untuk viewer Jagat Muda. Untuk viewer Jagat Muda ataupun penonton yang ada di channel ini ya mungkin ada kalau membutuhkan tentang apa saja yang terkait tentang dunia perikanan. Kalau menurut saya sih Mas Kholik ini bukan masalah ikan saja teman-teman. Jadi semua bidang dikuasai sama Mas Kholik. Semua hobi ya. Jadi mulai reptil sampai buat meja seperti ini pun ya. Ini buatannya Mas Kholik, buatan sendiri teman-teman. Jadi ini multi talent teman-teman. MacGyvernya Indonesia ini Mas Kholik ini teman-teman. Iya. Tapi ya tadi tetap dia itu ada ini teman-teman. Kalau nggak ada uang dia nggak jalan teman-teman. Iya sama dengan bensin sepeda teman-teman ya kalau nggak ada bensinnya. Jadi kalau mau buat kursi-kursi seperti ini buat kafe ataupun apa nantilah kita bincang-bincang sama Mas Kholik terkait tentang apa-apa saja yang kemampuan Mas Kholik ataupun bisa melayani orang-orang yang di daerah sekitar sini, bahkan online pun bisa ya? Online bisa teman-teman. Jadi mungkin di daerah Surabaya, Jakarta ataupun mana yang mau ngobrol-ngobrol sama Mas Kholik, silakan nanti ini kontaknya Mas Kholik ataupun ini sudah dari Google Map kok, mungkin coba dilihat di atas itu tadi ya. Jadi mungkin lebih jelasnya di Google Map ada kok, Naturgas klasik ya kalau akuatik. Oh akuatik ya, akuatik ya, aku sampai lali ya. Akuatik ya, mungkin nanti bisa dilihat ini ya. Lebih jelasnya melayani apa-apa saja, insya Allah semuanya, karena saya tahu kemampuan dari Mas Kholik ini teman lama soalnya teman-teman. Jadi saya itu sering di kontes, bahkan beliaunya ini dulunya itu pemburu sama saya teman-teman. Jadi sering kali kita itu herping ya. Jadi herping cuma untuk Mas Kholik ini intinya itu datanya itu betul-betul dicatat teman-teman. Jadi memang betul-betul harus otentik. Sedangkan saya enggak, saya ini hanya penikmat alam ya. Jadi ketika saya di alam, saya melihat ular ya udah saya tangkap, habis itu ya saya lepaskan seperti itu aja. Ada kalanya saya bawa pulang buat makanannya peliharaan yang ada di rumah saya, cuma itu aja. Kalau untuk Mas Kholik enggak, jadi semua penuh dengan data. Oke. Mungkin kita langsung keluarkan kobra aja dulu ya sebelum jadi takutnya nanti biar kobranya tenang dulu teman-teman, kita searching dulu, habis itu kita langsung review tempat ini apa-apa aja yang ada di sini. Saya juga baru kali ini datang ke sini teman-teman ya. Iya. Yuk saya ambilkan aja dulu ularnya ya. Oke, jadi ini teman-teman. Jadi mungkin viewer Jagat Muda kepengen tahu Mas Kholik alat yang digunakan untuk menentukan kelamin itu sebenarnya apa kan seperti itu? Siap. Jadi untuk secara visual, cara melihat terutama di keluarga Naja itu kita bisa lihat dari visual bisa. Terus lebih autentiknya lagi kita pakai alat yang namanya probing tool. Oh, probing tool. Ada, Ini Mas Kholik ini kemana aja selalu bawa ini teman-teman. Seperti ini bentuknya. Nah itu ada yang kecil, ada yang besar, itu gimana itu Mas? Nah untuk alat seperti ini itu
itu macam-macam ukurannya, tergantung kita mau seksi ular apa dulu. Dari ukuran ularnya juga kita harus perhatikan. Terus ukuran kloaka atau anusnya itu kita cek dulu seberapa besar. Biasanya untuk alat yang paling besar probing tool ini, yang paling besar ini buat retic atau reticulatus piton, itu pakai alat yang besar. Kalau untuk sekelas naja kita bisa pakai yang nomor 3 ini. Ukurannya 2 itu ya biasanya ya. 2 atau 3 ini. Oke teman-teman, jadi ini yang dinamakan probing teman-teman. Jadi kemana-mana Mas Kholik ini selalu bawa ini, tapi ini hanya khusus ular saja Mas, atau ular aja ya? Ular aja. Ataupun kalau biawak bisa menggunakan ini juga? Biawak saya belum pernah pakai sih. Belum pernah pakai, tapi saya juga pernah dengar ada teman saya itu pernah menggunakan probing ini untuk menentukan kelamin dari biawak. Itu mungkin bisa, tapi tapi untuk manusia nggak bisa Mas ya? Manusia nggak bisa lah. Nggak bisa ya. Oh ya. Oke teman-teman, jadi kalau manusia teman-teman nggak bisa menggunakan alat ini teman-teman. Ya. Jadi menentukan laki-laki sama perempuan ya. Ya. Jelas manusia. Dilihat ketika ketika kamar kecil gitu aja udah kelihatan teman-teman. Ya. Oke teman-teman, jadi ini kita langsung mengeluarkan saja teman-teman ya. Jadi sebelum kita review tempat ini, saya mau mengenalkan, soalnya gini. Jadi dengar-dengar katanya kalau mau di sexing itu ular itu harus tenang dulu gitu. Harus tenang dulu. Harus tenang, nggak boleh apa itu? Boleh panik, agresif. Terus nggak boleh. Nggak boleh. Oke teman-teman, jadi makanya saya tahu tentang perasaan ular ataupun khususnya di kobra ini teman-teman. Jadi di mana ular ini ada sifat teritori. Makanya sebelum saya melakukan sexing ini ataupun pencolokan, ya kita harus mengenalkan ular ini ke situasi alam sini teman-teman. Jadi takutnya biar tidak apa itu biar nggak stres gitu seperti itu. Oke, coba kita keluarkan aja dulu ini maksudnya simpan aja dulu ya, nanti biar nggak ganggu. Jadi ini sebenarnya sih harusnya sih nunggu dulu teman-teman. Ini kan masih moncongnya, kan kemarin kan habis penangkapan itu kan moncongnya masih belum betul-betul sembuh. Cuma ya kita kejar musim teman-teman, karena ini sudah musimnya apa itu, musimnya kawin. Jadi kita sambil ngobrol dulu mas, gini mas. Coba cantol deh. cantol teman-teman. Ya itu pada lihat, biasanya ular ini kan tenang teman-teman. Kenapa sekarang nggak tenang? Ya karena mungkin alamnya yang baru ini teman-teman. Makanya kita keluarkan dulu, kita bikin ular ini setenang mungkin. Lo bilang di diam. Ini masih belum tenang teman-teman, kita keluarkan dulu, masukkan aja dulu yang ini. Kita coba yang satunya. Kalau ini lebih mudah ditenangkan teman-teman, karena memang karakter dari ular yang satu ini memang agak lumayan, dalam artian mudah beradaptasi dengan lingkungan. Sedangkan yang ini yang sulit teman-teman. Ini agak brengsek ini ular ini. Atau mungkin gimana enaknya ini Mas Kholik? Ini langsung kita sexing dulu atau gimana? Atau kita bikin tenang dulu? Bikin tenang dulu. Tenang dulu ya. Soalnya tahu sendiri nanti takutnya nggak berhasil ketika di sexing gitu ya. Kan. Kok sih kok penjilaan ini Rek? Nah, coba dilihat teman-teman, tidak seperti biasanya teman-teman. Kalau biasanya ular ini ketika dikeluarkan dia langsung stay, nggak nunggu marah-marah seperti ini teman-teman. Jadi kita bikin tenang aja dulu teman-teman. Jadi kedua ular ini yang akan kami sexing ataupun kami tentukan kelamin dari kedua ini teman-teman. Ya, bukan kami tentukan, kami melihatnya. Apa ya? Apa sih jenenge bahasan sing enak kuwi? Menentukan lah, berarti kene sing gawe kelamin lho. Tentukan berarti. Iya, tentu. Memastikan. Iya, betul. Kita memastikan jenis kelamin. Angel arek iki.
kacamata nu tambah lah. Tuh. Apa sih, Rek? Nyokot-nyokot, Rek. Loh, bisa meneng loh. Ya apa ini? Loh. Di bawah aja, di bawah. Ini memang aneh teman-teman. Yang ini memang untuk temperamennya sangat luar biasa untuk yang satu ini. Oke, kita bikin tenang aja dulu teman-teman. Oke, kita langsung coba lakukan sexing aja teman-teman. Kita yang dahulukan yang ini aja dulu, soalnya itu biar tenang dulu. Jadi memang intinya kalau ngomong watak dari ular itu seperti itu. Kita keluarkan pertama, kedua nanti akan berbeda. Ini aku cuma tuan mungkin. Loh. Ayo Ti. Udah. Nah, tapi memang kayak ini dulu ya. Lek bengi gak podo ambek awan apik arek karakter. Macet. Kamu golek apa sih lho? HP ya? Ayo. Jadi kita bikin setenang mungkin teman-teman. Jadi ketika kita penangkapannya biasanya kan kita menggunakan teknik yang agak berbeda. Jadi untuk karena ini kita menjaga karakter dari ular ini agar tidak begitu stres teman-teman, kita lakukan hal sehalus mungkin ya, sehalus mungkin. Diam ya, enggak nanti nyokot. Aduh, gimana aku malah gak bisa nyekel halus cekel no boleh. Oleh ini masternya ular teman-teman ya, untuk jenis kelamin teman-teman. Tumbuk. Ntar teman-teman, ini masih agaknya kayaknya ini masih kena masalah rumah tangga ini, nggak bisa dibikin tenang ini. Enggak tuh mau nerok nangis ya. Diam. Oke, mungkin kita langsung lakukan sexing aja Mas Walid ya. Jadi kita gunakan yang bagian yang nomor berapa itu Mas? Nomor 2 saja dulu. Oh, nomor 2. Oke, sip. Ya. Mas. Ini masih bisa nyemprot soalnya teman-teman. Nah, jadi seperti ini.